Baik, perkenalkan nama saya Daniel Harrison Suru dan saat ini saya akan mempresentasikan em, mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi dari mata kuliah kecerdasan buatan. Dan pada saat ini dengan materi yang berjudul pengambilan keputusan dalam organisasi, dan pastinya di dalam pengambilan keputusan ada beberapa tahap. Dalam pengambilan keputusan ini memerlukan keputusan yang terbaik, keputusan yang tepat, agar setiap keputusan yang kita ambil itu dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kita perlu mempertimbangkan setiap tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yaitu di sini ada 3 tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama intelligent phase atau tahap intelijen, yaitu tahap awal untuk mengenali masalah dan mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua, design phase atau tahap untuk menyusun model dan alternatif solusi berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga yaitu choice phase atau tahap yang memilih solusi terbaik dan mulai menerapkannya. Nah, lalu ada juga jenis masalah dalam keputusan. Ketika kita akan mengambil keputusan, terkadang kita dihadapkan dengan beberapa masalah, dihadapkan dengan masalah yang memperlambat kita dalam mengambil keputusan. Nah, di sini ada jenis masalah dalam keputusan, yaitu yang pertama masalah terstruktur. Nah, masalah terstruktur adalah masalah rutin yang sudah ada prosedur atau model penyelesaiannya. Jadi artinya, walaupun ini bermasalah, ada masalah, tetapi masalah ini pasti sudah memiliki cara penyelesaiannya karena terstruktur. Dan yang kedua yaitu masalah tidak terstruktur, di mana masalah ini adalah masalah kompleks dan baru, belum ada solusi yang jelas. Artinya masalah ini belum pernah didapatkan sebelumnya yang melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena masalah ini belum dapat ditentukan apakah dia dapat diselesaikan atau tidak. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis masalah semi terstruktur. Nah, untuk masalah ini adalah masalah kombinasi antara masalah rutin dan baru, di mana sebagian bisa dimodelkan, yang artinya ada yang sudah mendapatkan penyelesaiannya, ada yang belum, atau secara lebih sederhana bisa kita lihat seperti pada 2 jenis masalah sebelumnya, yaitu masalah terstruktur, yaitu masalah yang rutin dan masalah tidak terstruktur. Nah, ini merupakan gabungan dari, kedua masalah tersebut. Artinya ada yang dapat diselesaikan, ada yang belum pasti apakah dapat diselesaikan atau tidak. Selanjutnya, kita masuk dalam kunci keberhasilan pengambilan keputusan. Nah, pastinya untuk mengambil sebuah keputusan, tujuan kita untuk memilih atau mengambil suatu keputusan tersebut agar tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Nah, oleh sebab itu di sini ada kunci keberhasilan pengambilan keputusan, di mana agar setiap keputusan yang kita ambil itu dapat em, berhasil. Artinya bisa sampai pada tujuan yang akan kita tuju dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang pertama adalah pemahaman masalah, di mana harus tahu akar masalah sebelum mencari solusi. Artinya, ketika kita sudah memiliki pemahaman masalah, maka ketika kita mengambil keputusan dan kita menjalankan keputusan tersebut, maka ketika ada permasalahan, kita sudah betul memahami di mana akar permasalahannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kedua, yaitu data yang relevan, di mana lewat data yang relevan, keputusan yang baik bergantung pada kualitas dan kelengkapan data. Ketika kita sudah memiliki data yang lengkap, maka em, lewat berjalannya proses
pengambilan keputusan tersebut, maka kita sudah memiliki data yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita benar-benar mencapai yang namanya keberhasilan. Dan selanjutnya yaitu evaluasi sistematis, di mana evaluasi sistematis ini adalah alternatif solusi harus diuji dan dibandingkan sebelum dipilih. Artinya, sebelum kita mengambil satu keputusan, maka ada juga keputusan-keputusan yang lain. Nah, untuk memilih atau mengambil suatu keputusan, kita harus tetap mengadakan evaluasi sistematis, yaitu membandingkan dengan keputusan-keputusan yang lain yang dapat kita ambil. Seperti dengan cara kita uji apakah mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, mana yang memiliki data yang lebih lengkap. Dan bandingkan sebelum dipilih, artinya sebelum kita memilih, kita sudah mendapatkan hasil mana yang lebih baik, mana yang lebih lengkap, dan mana yang dapat kita jalankan. Intinya, lewat evaluasi tersebut, menyaring, kita dapat menyaring keputusan mana yang tepat untuk kita ambil. Selanjutnya, apa peran AI atau kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan ini? Yang pasti, dalam pengambilan keputusan, kita membutuhkan berbagai hal untuk dapat seperti yang sebelumnya dijelaskan, yaitu untuk dapat membandingkan dengan keputusan-keputusan yang lain. Artinya, lewat AI dapat membantu kita sebagai manusia untuk memilih, menyaring keputusan mana yang terbaik. Itu di sini yang pertama, peran AI adalah pengumpulan dan analisis data, di mana AI membantu mengakses data besar atau big data, membersihkan dan menganalisisnya secara cepat dan akurat. Yang kedua, pemodelan dan simulasi, di mana lewat pemodelan dan simulasi ini AI digunakan untuk membangun model keputusan, memprediksi hasil, dan menjalankan simulasi berbagai skenario. Dan yang ketiga, rekomendasi dan otomatisasi, di mana AI memberikan rekomendasi berbasis mekanik machine learning dan mendukung otomatisasi keputusan operasional. Selanjutnya, deteksi pola dan anomali, di mana AI mampu mengenali pola tersembunyi dan mendeteksi masalah sejak dini melalui analisis data historis. Nah, hal ini sangat penting. Mengapa? Karena untuk mengambil keputusan, kita belum mengetahui apa yang akan terjadi ke depan setelah kita mengambil keputusan. Namun, dengan bantuan AI, seperti pada poin yang keempat ini, yaitu deteksi pola dan anomali, AI dapat memprediksi atau mengenali pola tersembunyi dan mendeteksi masalah sejak dini. Artinya, sebelum kita menjalankan, kita sudah memiliki simulasi, bisa disebut dengan ya simulasi, atau dapat memprediksi masalah sejak dini. Artinya, masalah apa yang mungkin akan kita hadapi ketika kita mengambil keputusan ini. Dan selanjutnya, yaitu yang terakhir, pendukung keputusan manusia, di mana AI tidak menggantikan manusia, namun memperkuat intuisi dan analisis dengan data objektif. Artinya, lewat AI dapat lebih menguatkan pertimbangan kita sebagai manusia, di mana lewat data-data yang diberikan lewat AI atau kecerdasan bot ini, lewat data-data yang dia kumpulkan, dia dapat memberikan celah yang lebih sedikit bagi kita sebagai manusia untuk dapat membedakan atau memilih keputusan mana yang paling baik. Nah, masuk dalam kesimpulan, di mana pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap. Seperti yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama intelligence, design, dan juga tahap choice atau pemilihan, di mana dengan bantuan AI dapat mempercepat proses ini dengan analisis data, simulasi solusi, dan rekomendasi otomatis. Dengan dukungan AI, keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data, sehingga dapat lebih mempermudah kita sebagai manusia untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan baik,
itulah presentasi saya mengenai, pengambilan keputusan pada saat ini dan sekian dari saya, terima kasih.